Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Pak. Pesertanya ada sekitar 13. Oh, Ya Pak, yang lain nanti menyusul. Saya Menyusul. sambil tetap update ya, Oh, karena lagi banyak kegiatan juga ini. kalau begitu kita mulai saja ya. Iya Pak, silakan Oke. Pak. Eh, Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pak. Oke. Pagi Pak. Melanjutkan kemarin yang batal, jadi saya jadwalkan lagi hari ini. Mudah-mudahan bisa 2 sesi ya. Mudah-mudahan bisa 2 sesi hari ini. Yang pertama adalah tentang terapi cairan, yang kedua nanti tentang terapi oksigen. Nah, nanti kita coba nanti menyiasati waktu selama 2 jam ke depan, ya. Oke. Kemarin itu sudah kita singgung mengenai terapi cairan, bahwa tujuan dalam hal pemberian terapi cairan itu adalah sebagai pengganti atau penyediaan air elektrolit yang dibutuhkan oleh pasien, ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki kekurangan elektrolit, karena kita tahu bahwa di cairan itu ada kandungan airnya, ada elektrolit, dan ada kandungan-kandungan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan pemberian obat-obatan secara intravena, jadi sebagai saluran, ya, memperbaiki intravena atau sebagai cairan-cairan koreksi. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki keseimbangan asam basa, ya. Jadi nanti hubungannya dengan kalau kita belajar terapi cairan, ECPAN-nya ini adalah harus paham asam basa, nanti berhubungan dengan analisa gas darah. Kemudian yang kelima adalah membantu pemberian nutrisi parenteral. Jadi pasien-pasien yang post-op yang memerlukan kebutuhan nutrisi, bisa kita pemberiannya dalam bentuk nutrisi parenteral. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemberian transfusi, ya. Nah, ini tadi secara fisiologi bahwa tubuh kita ini terdiri dari 60% adalah cairan, ya. Sedangkan 40% yang lainnya adalah terdiri dari ada otot, ada lemak, ya, ada otot, ya. Nah, kalau kita lihat secara fisiologi bahwa tubuh kita ini 60% adalah air. Artinya ya sebagian besar dari tubuh kita ini terdiri dari komponennya adalah air. Nah, hanya saja untuk teman-teman semuanya, dari 60% cairan ini dibagi di dalam sel-sel atau lapisan-lapisan yang ada dalam tubuh. Ya, ada yang namanya lapisan intraseluler atau di ekstra, ya. Kemudian kalau kita lihat dari 60% tadi, 2/3, berarti kalau 2/3 hampir 80% itu bahwa cairan ini berada di intraseluler. Sedangkan 20%-nya berada di ekstraseluler. Nah, kalau kita bagi lagi bahwa cairan di ekstraseluler ini 80% berada di interstisial, jadi lapisan yang paling dalam. Jadi kalau kita belajar teorinya sampai dengan mitokondria namanya. Jadi sel yang paling terkecil itu ada disebut itu adalah sel. Cuman ada lagi yang lebih terkecilnya itu disebut dengan mitokondria, ya. 80% di interstisial dan 20% itu di dalam plasma. Nah, contoh-contoh cairannya yang plasma ini ya albumin gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau di sebelah kanan saya itu ada pembuluh darah, ya. Jadi semua cairan itu masuk ke pembuluh darah. Kemudian nanti di luarnya ada lemak, ada otot, ya, ada jaringan-jaringan yang lain. Jadi kalau kita masuk ke pembuluh darah itu nanti sebagian itu berada di ekstra, ya. Kemudian sebagian lagi tadi berada di intraseluler. Jadi kalau misalnya nanti ya bisa teman-teman membantu untuk mengupdate ilmu di mana sih posisinya intrasel itu, di mana sih posisinya ekstrasel itu. Nah, itu tetap berada di dalam jaringan, ya. Oke. Ini slide-nya kelihatan semua?
Kelihatan ya? Biasa. Nah, eh, cairan yang ada dalam tubuh ini disebut juga sebagai kompartemen cairan. Jadi kalau kita lihat nih, tadi kan sekitar 60% tadi bahwa sebagian besar berada di intra, kemudian berada di ekstra. Jadi kalau kita lihat tadi yang 80% itu tadi berada di intraseluler, ya. Kemudian yang 20%-nya berada di ekstraseluler. Kalau misalnya kita lihat dari persentasinya adalah bahwa cairan di intraseluler itu 40% dari berat badan atau sekitar 28 liter lah. Ya, kalau orang hitung-hitungannya orang dewasa, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di cairan ekstraseluler itu 20% atau sekitar 14 liter. Nah, tadi di cairan ekstraseluler tadi, ini kan dibagi dua lagi. 80%-nya itu berada di interstisial dan 20% berada di intravaskular. Jadi kalau kita lihat ada sekitar 15% dari berat badan, ya berapa berat badannya, ya komposisinya sekitar ya 10 sampai 10 setengah liter ya. Kemudian di cairan intravaskuler itu sekitar 3,5 liter. Nah, jadi kalau kita lihat sifatnya air, bahwa air itu mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Jadi kompartemen ini yang berhubungan dengan tadi tingkat kekentalannya, kemudian atau disebut sebagai osmolaritas, ya. Nah, kandungan-kandungan yang berhubungan dengan cairan itu banyak. Misalnya RL, itu kan osmolaritasnya itu rendah, di bawah 300 milimol, ya. Kemudian NaCl, jadi cairan-cairan dasar yang mungkin tingkat kekentalannya itu sangat rendah. Nah, kalau misalnya yang kekentalan sangat tinggi nanti bervariasi. Ada penamin G, ada asam amino, kemudian ada lagi cairan-cairan NaCl yang 9%, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa distribusi cairan dalam tubuh ini tentunya antara yang masuk dan yang keluar itu kan harus seimbang, ya, harus seimbang. Apabila memang ada mempengaruhi lebih banyak yang keluar daripada yang masuk, ini kan mempengaruhi dari kondisi tubuh. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi keseimbangan cairan dalam tubuh tergantung pada intake cairan, kondisi elektrolit dalam tubuh, kemudian faktor fisiologi, artinya kondisi-kondisi pasien. Apakah mengalami yang namanya sakit, ya, atau karena mungkin ada faktor hormon, atau ada juga dengan faktor usia, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi distribusi cairan tubuh manusia dibagi menjadi dua kompartemen, yaitu cairan intraseluler terdapat dalam sel dengan jumlah sekitar 40% dari total cairan tubuh, ya. Pada intraseluler terjadi proses metabolisme. Jadi di dalam intraseluler itu kan sehingga cairan itu bisa bergerak karena ada tekanan. Nah, disebut sebagai tekanan osmotik, ya. Jadi di tiap-tiap rongga itu ada tekanan. Nah, sehingga tekanan inilah nanti yang mempengaruhi misalnya cairan di mana yang mengalami kekurangan di dalam sel, ya. Misalnya apakah di intraseluler sesuai dengan komposisinya, apakah di cairan ekstraseluler sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan oleh organ-organ tersebut atau lapis-lapisan tersebut. Nah, cairan ekstraseluler juga dibagi dua, ini ada cairan interstisial dan cairan intravaskuler. Nah, terdapat pada celah antara sel atau jaringan, ya, ada sekitar 15%. Contohnya ini cairan interstisial di mana sih? Misalnya cairan pleura, cairan perikardial, ya, itu contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan di jaringan-jaringan atau organ-organ di dalam interstisial, ya salah contohnya itu adalah cairan pleura atau cairan perikardial. Oke. Nah, tadi bahwa perpindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel atau interstisial itu
pasti dipengaruhi oleh adanya tekanan hidrostatik ya. Jadi memang sifatnya cairan kan seperti itu. Nah, supaya dia bisa bergerak harus ada yang namanya tekanan hidrostatik. Kemudian ada tekanan onkotik untuk mencapai keseimbangan. Nah, dalam tubuh ini kan harus seimbang antara cairan elektrolit, plasma ataupun cairan-cairan yang lain itu kan harus seimbang. Nah, lalu yang mempengaruhi supaya kesemuanya itu seimbang dalam tubuh, ini tadi ada suatu tekanan yang dalam jaringan itu disebut tadi tekanan hidrostatik, ya. Nah, kemudian ada tekanan osmotik. Nah, mencegah difusi cairan melalui membran semi. Nah, ini juga tadi bahwa dalam cairan itu kan pasti ada rongga-rongga. Ada mungkin rongganya bisa dengan hanya cairan RL, kemudian bisa juga misalnya cairan organ yang lainnya atau sel-selnya itu bisa juga bisa dilalui oleh osmolalitasnya yang tinggi. Ya. Nah, jadi tadi mencegah difusi cairan melalui membran semi permeabel dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi hal-hal ini dipengaruhi oleh tekanan osmotik. Nah, normalnya di dalam misalnya ketika kita masang infus, nah coba dilihat osmolaritasnya atau tekanan osmotiknya, itu semua cairan pasti terkandung tulisan osmolaritasnya. Nah, kalau misalnya kita memasang infus di bawah 500 ya osmolaritas per liter, nah itulah mungkin yang yang cocok. Artinya begini, bahwa pembuluh darah kita yang masang infus, bahwa ketika kita melihat jenis cairannya harus dengan osmolaritasnya di bawah 500 milimol. Nah, di luar itu tidak bisa. Nah, paling tadi dia kalah-kalin dengan menggunakan IV kateter yang lebih besar, misalnya 18, ya. Nah, kenapa? Ya, tadi untuk menghindari pasien ini kesakitan ketika terpasang infus. Karena tadi semakin ketat tingkat osmolaritasnya, maka kita harus memperhatikan jenis jarum nomor IV kateter yang akan kita gunakan. Nah, kemudian perubahan cairan dalam intraseluler dan ekstraseluler itu direspon oleh tubuh. Nah, itu kan bahwa tubuh kita ini kan yang dipengaruhi oleh syarat kebutuhan cairan itu kan pasti terpenuhi. Supaya antara tiap-tiap ruang terpenuhi tadi, maka itulah tadi ya terjadi proses hidrostatik tadi ya. Kalau selama tubuh dalam keadaan sehat, maka sistem ini diatur secara terus-menerus ya, diatur secara terus-menerus. Nah, tadi yang saya bilang bahwa homeostasi itu adalah keseimbangan, ya, bahwa ini dalam keadaan normal, dalam keadaan fisiologis. Jadi kompensasi pemilihan keseimbangan sistem tubuh untuk menopang kehidupan. Nah, tentunya bahwa pemenuhan kebutuhan di tiap-tiap rongga dan jaringan yang lain itu harus seimbang. Nah, keseimbangan cairan dalam tubuh ditentukan oleh intake dan output tadi. Ya, semakin misalnya kita kurang dalam hal intake, maka kebutuhan di dalam rongga, kebutuhan cairan dalam tubuh semakin kurang. Nah, efeknya apa? Nah, ini tadi bisa menimbulkan ya demam atau bisa menimbulkan dehidrasi, ya, tergantung tingkat dehidrasinya. Nah, intake cairan berasal dari makanan. Jadi kalau kita lihat secara ideal, maka kebutuhan cairan dalam tubuh itu kan 2.500 per 24 jam. 2.500 cc per 24 jam. Nah, kandungan-kandungan ini tidak hanya semata-mata kita harus minum cairan atau dengan infusan. Nah, tentunya kita ada mengkonsumsi yang lain, misalnya dari nasi, dari sayur-sayuran, kemudian jenis makanan yang lain, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa intake itu tidak hanya dengan dari ya kita minum biasa, tidak, tetapi kandungan-kandungan cairan itu bisa didapat dari jenis makanan yang lain, ya. Nah, antara misalnya dikatakan homeostasi atau seimbang, antara yang masuk dan yang keluar itu kan harus seimbang. Artinya, kalau misalnya kita mengkonsumsi paling tidak 2.500 intake-nya, ya harus sama. Output-nya juga harus 2.500, ya. Nah, ini tadi keseimbangan cairan tadi. Jadi kalau kita lihat di gambar, inilah perkiraan kebutuhan cairan harian oleh seseorang, baik itu yang sehat maupun yang sakit. Jadi kalau kita lihat misalnya pembagiannya bahwa rata-rata kita minum paling tidak 1.600 mili, ya. Nah, 1.600
nanti tambahan yang lain bisa dari makanan, ya, bisa dari makanan, misalnya nasi, sayur atau jenis makanan yang lain itu bisa didapat antara 700 cc. Nah, kemudian dari sisa-sisa metabolisme, nah kita kan ada makan nih, misalnya makan nasi atau makan dengan yang lain, itu masih ada sisa metabolisme itu masih bisa diproduksi airnya itu sekitar 200 cc. Nah, jadi kalau kita totalkan antara intake 1600 tambah dengan 700 tambah dengan 200 itu adalah 2500. Nah, itulah yang cairan yang masuk. Nah, cairan yang keluar ini juga kan harus seimbang. Bahwa kita memproduksi urin, kita mengeluarkan urin per 24 jamnya sekitar 1500 cc. Ya, ditambah lagi pengeluaran melalui keringat, ya. Itu ada sekitar 600 cc per 24 jam. Ditambah lagi 300 cc ketika kita misalnya berbicara, ya, bernapas, ya, itu ada sekitar 300 mili, ya. Kemudian ada juga dari pengeluaran feses, ya, kita buang air besar, maka di feses itu kalau dihitung ada sekitar 100 cc. Jadi antara kalau kita hitung outputnya adalah 1500 tambah 600 tambah 300 tambah 100 sama dengan 2500. Nah, ini loh yang dikatakan dengan keseimbangan cairan. Jadi intake dan output itu adalah seimbang. Jadi nanti tinggal teman-teman menakar bagaimana kebutuhan pemenuhan cairan harian. Nah, begitu juga dengan pasien. Ketika kita sehat maka kebutuhannya kan sama. Ketika sakit juga pasien ya harus sama. Nah, sehingga dalam hal ini tolong teman-teman diperhatikan bagaimana dengan kita merawat pasien yang terpasang infus. Bagaimana dengan keseimbangan cairan. Nah, inilah pentingnya teman-teman yang di lapangan mendokumentasikan cairan yang sudah masuk ke dalam pasien. Jadi ini dihitung teknisnya sih terserah, ya. Ada yang menghitung per shift, ada yang menghitung per 24 jam, ada yang menghitungnya itu misalnya per 12 jam, terserah. Nah, tetapi ketika pasien diinfus di rumah sakit bahwa balan cairan harus didokumentasikan. Kasihan pasiennya nanti, ya, bahwa diinfus tapi tidak tahu ini kelebihan atau kekurangan. Nah, di sini juga dilihat bahwa teman-teman itu melaksanakan fungsi dan tugasnya. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan ini banyak faktor, ya. Jadi misal contohnya di sini ya tidak semua misalnya kebutuhan 2500 kalau dia anak berdasarkan tingkat usia, ya. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh ini adalah dilihat dari faktor usia, ya, usia anak-anak, dewasa dan lansia, ya. Nah, kemudian dipengaruhi juga faktor lingkungan. Nah, kalau teman-teman misalnya kerja di suasana yang panas, artinya di terik matahari, ya pasti kebutuhan cairannya juga kan meningkat. Nah, kemudian ketika kita misalnya bekerja di dalam ruangan yang sejuk, misalnya di kantor ber-AC, pasti kebutuhan cairannya juga kan tidak sama, ya. Artinya kalau di ruang AC, ya malas minum, keringat tidak ada, gitu kan. Nah, kemudian diet. Nah, orang yang memang dietnya ketat, ini pasti cepat mengalami dehidrasi, ya. Jadi hati-hati. Ini juga bagian dari faktor daripada yang mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, kemudian stres, ya. Faktor-faktor stres biasanya malas minum tapi kencing terus. Contohnya ketika misalnya teman-teman ya ada dokter marah misalnya, atau mau dampingin dokter fisik, kita nggak siap. Nah, kemudian ada juga misalnya dalam hal ada ujian, ada ketemu dengan hal yang lain. Nah, ini mempengaruhi faktor keseimbangan. Nah, kondisi sakit, ya. Kondisi sakit memerlukan asupan cairan yang lebih tinggi. Jadi makanya kenapa teman-teman tadi saya bilang harus terdokumentasi bahwa ketika sakit ini mempengaruhi pola cairan ataupun jenis cairannya memang yang cukup. Nah, jadi jangan sampai terjadi malnutrisi dan sebelum yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi nanti kalau nanti ini teman-teman di lapangan diperhatikan kebutuhan cairan, karena ini juga kan mempengaruhi faktor daripada kesembuhan pasien, ya.
bahwa cairan tadi ini bukan hanya semata-mata mengganti cairan dan elektrolit yang kekurangan atau yang keluar, juga kan sebagai nutrisi. Nah, kemudian ada juga gangguan keseimbangan. Jadi ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Ya, salah satunya itu karena faktor-faktor distribusi, misalnya karena kondisi sakit. Kemudian ada faktor-faktor yang tadi lingkungan, ya, misalnya di ruang AC itu ya tidak cepat haus, gitu kan. Nah, jadi ketika sakit, ya pasti mempengaruhi dalam hal kebutuhan cairan. Nah, disinilah perannya teman-teman dituntut bagaimana pemenuhan keseimbangan ketika pasien dirawat. Ya, jadi ada kekurangan volume cairan, ada kelebihan volume cairan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu, misalnya nih pasien-pasien yang CHF, misalnya pasien-pasien PPOK, pasien-pasien dengan ginjal, ini kan balance cairannya kan ketat, gitu ya. Balance cairan itu kan ketat. Nah, dari mana sih kita tahu sedikit dari klinis mengetahui bahwa atau apa sih yang kita harus perhatikan ketika misalnya kita dalam hal penilaian kebutuhan cairan. Nah, yang pertama adalah boleh kita melakukan cek nadi, jadi penilaian klinis tentang kebutuhan cairan. Nah, kalau teman-teman di lapangan saya pikir sudah paham apakah nadinya itu kencang, cepat, atau teraba, atau ada tekanan, gitu kan. Nah, kalau dia misalnya lemah, nah mungkin itu diakibatkan karena pemenuhan kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dengan capillary refill-nya, ya. Pasti kalau misalnya dia misalnya lebih dari 2 detik misalnya, itu kan pasti mempengaruhi sirkulasi yang ada di dalam jaringan. Salah satunya juga itu mungkin bisa faktor daripada kekurangan cairan. Nah, kemudian pasien-pasien yang edema. Nah, yang edema itu yang teman-teman lihat itu adalah pasti di ekstremitas bawah, di kaki. Itu yang bisa kita lihat apakah ini misalnya ada gangguan dengan sirkulasi cairan, ya, oleh karena kondisi klinis. Nah, jadi kalau misalnya pasien-pasien yang odem, nah mungkin kita balik ke klinisnya, ini kenapa? Nah, di sini juga teman-teman perannya sangat diperhatikan. Nah, kalau misalnya pasien-pasien yang odem, ya nggak mungkin lah diguyur-guyur lagi, ya. Pasti ada protokol-protokol dalam hal pemberian cairan yang memang yang sudah misalnya dan yang sifatnya terapi kolaborasi, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari rekaman EKG atau pakai monitor, terjadi takikardi. Nah, hal ini juga salah satu faktor bahwa pasien ini bisa kekurangan cairan, bisa juga karena kelebihan cairan, gitu ya. Kalau dia dalam kekurangan cairan, misalnya ya pasien-pasien yang mual muntah yang hebat, ya, misalnya kondisi klinisnya misalnya hiperemesis pas dengan ibu melahirkan, ibu hamil, atau karena kondisi-kondisi penyakit yang lain, ya. Nah, kemudian takikardi bisa kita temukan misalnya kalau dia terjadi peningkatan cairan, ya pasien contoh kasusnya adalah pasien-pasien CHF, ya, POK, ya. Nah, kemudian turgor kulit, ya. Nah, kita tahu bahwa keelastasannya kulit itu dipengaruhi oleh kondisi cairan. Nah, kalau makanya untuk dari sini kita lihat apakah ini pasiennya mengalami dehidrasi. Nah, dari sini bisa kita lihat, ya. Kemudian produksi urin. Nah, dalam hal ini teman-teman, ini juga menjadi perhatian. Ketika misalnya teman-teman melakukan pemasangan infus monitoring cairan, nah harus diperhatikan urinnya. Jadi jangan sampai sudah diberikan satu kolop, ya, misalnya sudah 2 jam urinnya nggak keluar. Kalau sudah diguyur satu kolop habis, mestinya 2 jam itu urinnya sudah keluar. Jadi ini penilaian juga dalam hal kebutuhan cairan. Ya. Nah, apa sih yang teman-teman harus perhatikan dalam hal penata laksanaan terapi cairan? Ya, tentunya kondisi pasien, ya, kondisi penderita. Apakah pasien ini yang memang memerlukan pemberian cairan yang ekstra, ya. Nah, kemudian bahwa terapi cairan ini diperuntukkan untuk resusitasi cairan.
misalnya pendarahan yang hebat, ya, mengganti cairan yang sudah keluar. Nah, kemudian sebagai pengganti misalnya apabila mengalami kekurangan-kekurangan misalnya dari ion-ion, misalnya elektrolit, ya. Nah, kemudian dalam hal pemberian teman-teman yang harus pahami ya harus aman dan mudah, kemudian efektif. Ya, jadi di sini juga dituntut kalau teman-teman semuanya ya pasien-pasien misalnya kalau dia pasti BPJS pasti berhubungan ya karena sistem pentarifan yang tidak memungkinkan dalam hal ya pemberian cairan yang harganya cukup tinggi. Nah, jadi yang dituntut di sini adalah bahwa jenis cairan yang diberikan itu adalah mudah, aman, dan efektif. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana jenis pendistribusiannya. Artinya kalau misalnya tingkat osmolaritasnya di atas 500, nah teman-teman harus memperhatikan IV kateternya. Nah, jadi jangan lagi misalnya pakai 24, gitu kan? Itu pasti plebitis, kesakitan, bengkak, itu sudah pasti, ya. Nah, yang 12 juga pasti, kalau udah di atas 1000 sudah pasti. Atau 900 ya, 900 milimol osmolaritasnya dengan menggunakan pakai 22 itu sudah pasti kesakitan, kemudian merah, bengkak, pasti cepat. Nah, jadi harus dilihat jenis-jenis pendistribusian teknis pendistribusian misalnya sesuai nggak sih alat yang digunakan ini dengan osmolaritas cairan yang diberikan. Nah, ini tadi bahwa selain tadi bahwa keseimbangan cairan itu harus teman-teman pahami. Nah, di sini teman-teman harus pahami juga tipe dan jenis cairan yang akan diberikan. Nah, ketika teman-teman menginfus, ini tadi golongannya kemana sih? Apakah ini jenisnya kristaloid, apakah ini koloid, atau komponen darah dan darah yang lain? Nah, teman-teman harus dipahami. Nah, kemudian kristaloid ini untuk apa? Koloid ini untuk apa? Nah, itu juga harus teman-teman harus pahami. Ini memang dasar, ya, dasar. Nah, kalau kita lihat kristaloid ini, ya, merupakan pilihan utama dalam hal pemberian cairan, ya. Kemudian karena mudah dan ekonomis, ya. Kemudian cairan-cairan kristaloid ini juga ya kandungannya itu terdiri dari natrium, kalium, kalsium, klorida. Nah, di setiap labelnya itu pasti ada kandungannya. Nah, presentasinya juga ada di dalamnya itu di labelnya. Baik itu natrium itu berapa, tapi hitungannya itu yang teman-teman pahami per liter, bukan per kolop. Kolop itu kan 500. Ya, jadi hitungannya per liter. Jadi kalau tetap kita menghitung misalnya satu kolop itu, ya kalau kita menghitung kebutuhan misalnya contohnya natrium hariannya, ya hitung dari yang 1 liter, bukan dari satu kolop ya. Kemudian tersedia dalam beberapa formulasi dan efek sampingnya rendah. Nah, contoh-contoh caranya di sini adalah ini RL, NaCl, ya. Nah, kemudian berdasarkan tonisitasnya diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yang isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Nah, ini maksudnya adalah tingkat daripada kekentalan darahnya itu sendiri, ya. Cairan hipotonis ini adalah infus yang tekanan osmolaritasnya lebih rendah dari cairan tubuh, ya. Jadi kalau misalnya tekanan osmolaritasnya tingkat kekentalannya itu ada sekitar 250 milimol per liter, ya. Contohnya ini adalah ya larutan-larutan yang teman-teman yang biasanya lihat, ya. Nah, ada aquabides, ya, ada dextrose in water, ya. Nah, kemudian cairan isotonik, ya. Cairan isotonik ini ya tekanan osmolaritasnya ini
itu 290 sampai 310 milimol ya per liter. Nah, contoh-contohnya ini adalah NaCl 0,9%, ringer laktat, ya, ringer asetat. Nah, kemudian ringer pudin, glukosa yang 5%. Nah, glukosa ini kan banyak ya, ada yang 10, ada yang 40. Nah, yang NaCl juga ada yang 3%, ya. Nah, jadi ini contoh-contoh cairannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah cairan hipertonik. Nah, impuls dengan tekanan osmotiknya lebih tinggi dari plasma darah. Nah, contoh cairannya ini adalah NaCl 3%, glukosa 10%, dan dextrose 10%. Oke. Nah, dalam hal ini teman-teman paling tidak sudah melakukan dan sudah dapat juga ilmu-ilmu ini. Nah, ini hanya sifatnya pengulangan. Nah, hanya teman-teman yang ada mungkin yang sesuai dengan yang kita alami di lapangan itu adalah harus dipahami tingkat osmolaritasnya, ya. Kemudian ini cairannya kristaloid. Nah, kristaloid ini jenisnya apa nih? Yang hipotonis, isotonis, atau hipertonik, ya. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman nyambung, paham? Oke, teman-teman, coba share dulu. Halo teman-teman, masih dengar? Halo Pak. Halo. Yang lain. Oke, sapa dulu supaya kelihatan masih. Biar nggak ngantuk ya Pak. Iya. Halo. Oke. Yosi. Oh, kalau Oke, masih stay ya? masih Ya. Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada koloid, ya. Nah, ini yang tadi osmolaritasnya yang tinggi, ya, osmolaritasnya yang tinggi, ya. Jadi kalau misalnya kita koloid ini, ya kita ambil aja langsung ke contoh-contoh cairannya. Itu ada yang namanya cairan HES, ya. Kemudian ada cairan gelantin, ya. Ada dextran 40% atau 70%. Ya, nah ini hanya ada dibagi jenis kedua, ada yang sintetik, ada yang non sintetik. Nah, yang non sintetik itu termasuk dalamnya adalah serum albumin, ya. Kemudian ada yang albumin ini ada yang 5%, ada yang 20%, ada yang 5%. Nah, karena kebutuhannya sedikit, makanya ketika misalnya teman-teman memberikan albumin kan sedikit, ya, cuma 50 cc atau 25 cc, paling banyak dia 100 cc, karena kebutuhan tubuh kita sedikit. Nah, tetapi apabila albumin ini mengalami penurunan, sangat mempengaruhi dalam hal intervensi medis, pemberian obat-obatan, dan penyembuhan pasien. Nah, sehingga ketika kita misalnya nih pasien-pasien yang di ICU, itu lihat dulu nih albuminnya. Kalau udah rendah, harus koreksi dulu dengan albumin. Kenapa? Percuma diberikan obat-obat mahal, tetapi albuminnya rendah. Percuma, angka kesembuhannya minim. Nah, tetapi kalau misalnya setelah diperbaiki albuminnya, nah baru nanti obat-obat yang diberikan itu berefek, ya. Jadi contoh koloid di sini adalah ini berat molekulnya atau osmolaritasnya yang tinggi, ya. Contoh-contoh caranya ada HES, ada gelantin, dan dextran. Nah, nanti tinggal lihat osmolaritasnya di labelnya. Kalau misalnya dia di atas 1000 itu udah masuk dengan golongan koloid. Nah, tinggal lihat nanti namanya apakah ini golongan HES atau dextran atau dengan albumin. Nah, ini pasti ada cairan IV yang sering digunakan ini, ya tentunya kan hanya yang dua yang teman-teman yang lebih sering. Cairan-cairan yang lain sih ada, ya, ringer laktat dan NaCl. Hanya memang ada dikombinasi di lapangan itu ada yang namanya asering. Bedanya hanya tingkat metabolisme saja, ya. Nah, itu yang membedakannya. Jadi ringer laktat, nah hanya memang ini juga ya ada pabrikannya, ada pabrik A, ada pabrik B, ada pabrik C. Begitu juga dengan NaCl, ya. Nah, ini memang yang lebih teman-teman lebih sering ketemu. Nah, yang lain mungkin pernah ketemu, tetapi kebutuhan pasien itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi lain kali teman-teman coba dipahami ketika memberikan impuls selalu melihat
labelnya, kandungannya ini apa. Sekalipun teman-teman sudah paham bahwa ini adalah RL, ini sudah ada NaCl, nah tapi paling tidak pahami dulu kandungan isi RL ini apa, berapa sih tingkat osmolaritasnya, ya, sehingga nanti pasien itu nyaman, kemudian efektif dalam hal monitoring terapi cairan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi bahwa secara komposisi cairan tubuh, ya, nah coba kita lihat bahwa cairan ini tadi kan ada di cairan di ekstraseluler, ada yang di intraseluler. Nah kalau kita lihat bahwa di dalam ekstraseluler ini dibagi lagi intravaskuler dan interstisial. Di tekanan-tekanannya coba kita lihat bahwa di intravaskuler ada 25, 4. Nah ini mungkin saya bisa dibaca. Nah kandungannya juga baik natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat ini juga nilai rujukannya ada. Nah sehingga dalam hal pemenuhan cairan ya berdasarkan ya kondisi pasien. Nah memang dalam hal penentuan ini sifatnya adalah intervensi medis. Nah ketika teman-teman dalam hal melakukan observasi pemasangan infus, ya tentunya yang harus dipahami adalah tipe penderita, tipe cairan apa yang diberikan, lalu evaluasi dan monitoring terapi cairan. Nah inilah yang disebut evaluasi, itu adalah balan cairan, ya. Tipe penderita sakitnya apa, gitu kan? Nah, bisa nggak ini diberikan dalam kebutuhan cairannya masih bisa dipertahankan dengan oral? Nah, kemudian bagaimana dengan pasien-pasien yang puasa? Ya, mungkin ada preoperasi harus dipuasakan atau post operasi dipuasakan. Nah, juga teman-teman bisa melihat kombinasi dan komposisi cairan yang diberikan. Nah, kehilangan cairan yang berlebihan, misalnya GED yang berat atau dengan mual muntah yang hebat, ya, atau mungkin karena pendarahan yang hebat. Jadi tipenya harus dipahami. Nah, saat ini dalam pemberian infus ini teman-teman yang dipahami adalah tipe penderita, tipe cairan yang akan diberikan, dan evaluasi monitoring, termasuk nanti di dalamnya itu adalah balan cairan. Terpenuhi nggak sih cairan pasien ini per 24 jam? Kemudian kalau kita tadi ada setipe penderita, ada di sini misalnya faktor-faktor yang bisa mengakibatkan kehilangan cairan yang hebat, ya. Salah satu penderita dengan hipovolemik, ya. Contoh-contoh kasusnya itu misalnya pasien-pasien yang klinisnya gastroenteritis, pneumonia, pasien-pasien sepsis, ya, trauma atau dengan pendarahan, ya. Nah, bagaimana dengan status dehidrasinya? Apakah mengalami gangguan? Nah, kalau misalnya sudah mengalami gangguan, pasti mengarah ke pre-shock atau dengan shock. Nah, salah satu tanda apakah ini pasien berada ke pre-shock, nah tentunya adalah keringat dingin, nadinya lemah, terjadi hipotensi atau tekanan darah rendah, ya. Ini teman-teman bisa menjadi acuan untuk menentukan apakah ini kekurangan cairan kategori dengan dehidrasi sedang, berat ataupun ringan, ya. Nah, kemudian penderita dengan hipervolemik. Nah, beda ya, hipovolemik, hipervolemik. Nah, contohnya kasus-kasusnya adalah gagal jantung, misalnya penyakit jantung, gagal ginjal, misalnya, ya. Kemudian ada pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem persarafan, atau bisa juga karena memang sirosis hepatis, ya. Nah, sirosis hepatis, nah tentunya kan teman-teman pahami bahwa ketika misalnya pembuluh darah di dalam livernya pecah, ya pasti buangan besarnya mengandung fesesnya mengandung darah. Nah, kalau dia terus-menerus, nah ini pasti kan pasien mengalami kekurangan darah, ya. Nah, kemudian penderita yang dipuasakan karena proses operasi atau ya, gangguan menelan yang lain, ya. Nah, jadi ini tipe penderita atau kondisi-kondisi pasien yang bisa mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan. Nah, ini tadi bahwa ini mungkin kita lihat ini langsung ke gambar sini saja. Nah,
Ketika teman-teman masuk dalam hal observasi terapi cairan, ini sifatnya mengulang, teman-teman itu supaya lebih paham. Nah, jenis terapi cairan itu ada yang sifatnya resusitasi, ada yang sifatnya rumatan. Nah, kalau sifatnya resusitasi, kita lihat lagi apakah ini cairan yang akan diberikan untuk kristaloid ataupun koloid. Nah, kalau itu dengan sifatnya untuk resusitasi, contohnya kristaloid, maka yang diberikan itu adalah ringan laktat, NaCl. Kalau misalnya resusitasinya yang bersifat koloid, maka ini tadi ada albumin, ada gelantin, ya, di mana ya tindakan resusitasi ini adalah mengganti cairan yang keluar ya yang mengalami perdarahan ya, kemudian ada gangguan pencernaan yang hebat atau gangguan rongga-rongga yang lain sehingga mengakibatkan pengeluaran cairan itu yang hebat. Maka ketika teman-teman masuk di fase ini, disebutlah bahwa tindakan teman-teman itu adalah pemenuhan kebutuhan cairan untuk tindakan resusitasi cairan. Ya, nah kemudian ada yang kedua, ada yang rumatan. Nah, jenis cairan yang rumatan ini kan tidak diguyur, ya. Nah, hanya sifatnya maintenance, gitu kan. Nah, contoh-contoh cairannya itu adalah ada yang golongannya nutrisi, ada yang elektrolit, ya. Nah, jenis-jenis elektrolit yang diperlukan itu contoh-contohnya cairannya adalah totopusin, kemudian dextrose 10%, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut sebagai cairan koreksi, ya. Nah, cairan koreksi ini ya contoh-contohnya ya bisa dengan NaCl 3%, bisa dengan manitol, bisa dengan MgSO4. Nah, sehingga kandungan-kandungannya itu juga kan tidak kemasan kan tidak banyak, ya. Didominasi dengan kemasannya yang memang kecil, ya, karena sifatnya buat hanya koreksi, bukan untuk resusitasi. Nah, kemudian tadi dalam rumatan bahwa ini ya mempengaruhi terhadap balan cairan. Ya. Jadi kebutuhan normal, misalnya pengeluaran dan pemasukan itu harus seimbang. Kemudian bahwa cairan rumatan ini juga sebagai pendukung untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Jadi teman-teman bisa melihat skemanya, terapi cairan teman-teman ketika merawat pasien ini masuk ke kategori mana? Apakah dia sifatnya resusitasi, kemudian rumatan, atau cairan koreksi? Ya, mati nih. Enggak. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Nah, tadi bahwa selain tadi jenis-jenis komponen cairan yang teman pahami, nah darah dan komponen darah itu juga bagian dari terapi cairan, ya. Tinggal nanti lihat jenisnya, apakah atau sesuai dengan klinis pasien, apakah yang ditentukan itu adalah nanti plasma atau dengan darah whole blood, ya, atau dengan PRC, ya. Nah, kemudian strategi berdasarkan tipe penderita. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang mengalami pendarahan yang hebat, nah paling tidak yang lebih aman itu diguyur-guyur itu pakai yang namanya ya RL, NaCl gitu kan. Tapi sekarang lebih amannya itu adalah RL, ya. Nah, itu pilihan utamanya. Kemudian pasien-pasien yang shock misalnya bisa dikombinasi dengan jenis cairan koloid yang lain, misalnya dextrose gitu kan. Mungkin pasien-pasien yang mengalami ketoasidosis gitu kan, ya bisa dengan dextrose, ya. Kemudian ada juga kandungan NaCl dengan 0,45%, ya. Ini 0,9, ada yang 3%, ada yang 0,49%. Nah, saya pikir ini bisa teman-teman baca materi ini, nanti bisa di-download, nanti dikasih linknya, ya. Kalau teman-teman misalnya untuk memenuhi kebutuhan cairan, nah kita kan sudah tahu nih bahwa kebutuhan cairan itu 2.500 per 24 jam, ya. Dalam kategori misalnya dalam pembagian skema pemberian infus ini juga ada yang maintenance cairan itu ada rumusnya 421, jadi berdasarkan berat badan. Nah, jadi dalam hal ini kalau teman-teman kan ketika dokter itu misalnya visit, oh infusnya apa nih, gitu kan?
Nah, makanya di dalam itu misalnya ada yang memberikan instruksi 1000 cc per 8 jam atau 2000 cc per 24 jam. Nah, ada juga instruksinya 8 tetes 20 tetes per menit. Nah, kira-kira gitu. Jadi dalam hal maintenance kebutuhan cairan itu, nah tentunya memang ada rumus ya. Jadi ini 421 maksudnya itu bahwa misalnya nih kebutuhan cairannya nih kita mau loading nih cairan, diambil dulu deh 10 kg pertama dari berat badannya berapa, contohnya berat badannya 55 kilo. Nah kalau dia 55 kilo kira-kira nih kita ambil 10%-nya, oh dapatnya sekian cc, maka berapa sih yang diberikan dalam 1 jam gitu kan, jadi hitungannya jam. Nah nanti jam kedua seperti itu ya, nanti ini teknisnya. Nah kemudian kalau saya lihat di lapangan sih sudah jarang yang menggunakan rumus ini, dia fokus misalnya lebih cenderungnya kepada anak ya. Tapi kalau saya lihat di lapangan untuk dewasa, nah jarang memang menggunakan komposisi pemenuhan kebutuhan cairan dengan pakai rumus ini ya. Nah kemudian ini tadi resusitasi bahwa ini adalah untuk sebagai dehidrasi atau pemberian cairan yang sifatnya adalah yang segera cepat ya diberikan ya untuk menghindari pasien-pasien yang mengalami shock ya. Nah kemudian ada salah satu teknik memang ini juga sudah jarang juga dilakukan apabila kita menemukan pasien yang mengalami shock ya, kita bisa meninggikan kaki ya, menaikkan kaki, misalnya kita taruh bantal ya, supaya apa, untuk mengurangi shock yang berkepanjangan ya. Nah kalaupun misalnya terjadi pasien shock ya berat, nah jadi teman-teman untuk mengejarnya tentunya kan tidak bisa dengan jalur satu. Nah kita coba menggunakan dengan 2 jalur ya, baik di kanan ataupun yang di kiri. Nah coba kita tetap memang mengusahakan bagaimana kita menggunakan IV catheter itu dengan nomor yang besar. Nah contohnya nomor 18 ya. Nah kemudian pemberian steroid RL dan SL ini maksimalnya itu 60 ml per kilogram berat badan per jam ya, atau misalnya koloid 300 sampai 5000 ml selama 30 menit ya. Nah kemudian ada juga bahwa cairan ini mempengaruhi right artery pressure, jadi artinya kalau teman-teman misalnya menghitung nadi, ada lemah, ada misalnya kadang halus gitu kan, nah itu MAP-nya nggak bagus gitu kan. Nah cara menghitung MAP, nah sistol ditambah dengan diastol lalu dibagi 2. Nah memang kalau kita lihat di MAP ini lebih cenderung dihitung di unit intensive care atau di ICU ya. Nah kemudian diuresis 0,5 ml. Nah kalau teman-teman sudah melakukan resusitasi cairan, coba dilihat cairan urinnya ada atau tidak. Nah kemudian normalnya kan 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau teman-teman sudah mengguyur cairan, sudah 1 liter atau misalnya 2 kolot, urinnya tidak keluar, hati-hati ya. Nah kemudian tata cairan tubuh bervariasi. Nah ini juga tadi kita sudah lihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan itu pasti dipengaruhi oleh usia, lingkungan kerja, kemudian kondisi penyakit, kemudian umur, berat badan, dan jenis kelamin ya. Nah ini tadi, ini sudah kita bahas tadi proporsional cairan berdasarkan tingkat usia, bahwa bayi baru lahir ya kebutuhan cairan intraselulernya itu ada sekitar 40%. Kalau dia 3 bulan, nah ini saya pikir ini bisa dibaca-baca ya. Nah ini 4 mengulang fungsi dalam tubuh. Nah ini sebagai sarana mengangkut zat-zat makanan ke sel. Nah kalau misalnya komposisi cairannya kurang, nah pasti mempengaruhi nanti tingkat oksigenisasi di dalam sel ya. Bahwa kita tahu bahwa yang mengangkut kan darah kan terdiri dari cairannya gitu. Jadi kalau misalnya
pasiennya mengalami dehidrasi, terjadi perkentalan pada darah. Nah, hal ini bisa mempengaruhi juga kondisi-kondisi sel yang ada, ya. Kemudian nutrisi daripada otak ini adalah oksigenisasi. Jadi kalau dia misalnya ada pasien yang yang terganggu dalam hal sistem transportasi cairan ke seluruh tubuh, ya pasti cepat mengalami kerusakan pada sel-sel di otak, ya. Kemudian membantu pengeluaran sel, kemudian membantu dalam hal metabolisme sel. Nah, ini juga fungsi-fungsinya ini saya pikir teman-teman nanti bisa diulang, ya. Nah, ini juga sudah ya faktor usia. Nah, yang teman-teman pahami sekarang implementasi di lapangan. Ketika teman-teman sudah melakukan pemasangan infus, tentunya kan monitoring dalam hal pemberian terapi cairan. Nah, kapan ini dipasang? Nah, saya nggak tahu nih di lapangan, apakah ada pendokumentasian ketika cairan ini diberikan jam berapa dan tanggal berapa? Kalau misalnya kebutuhan cairannya ini satu kolot itu per 8 jam, tentunya nanti di akhirnya kan pasti 8 jam. Nah, terkadang kalau ini tidak dimonitoring, ya, ini akan menjadi problem. Nah, kekurangan lah, kelebihan lah, gitu kan. Nah, sehingga ketika misalnya nih ada instruksi yang observasi ketat dalam hal pemberian terapi cairan, gunakanlah yang namanya balan cairan, atau misalnya nih ada etiket di botol atau mungkin dokumentasinya ada di status. Nah, jadi teman-teman harus dipahami. Nah, kapan ini diimpus, kapan cairannya habis, kapan diganti, gitu kan? Makanya kalau misalnya teman-teman ini mungkin Ibu Dewi jangan sampailah misalnya nih pasien itu yang memanggil petugasnya. Jadi kalau misalnya di Pondok Bambu sama di RSKL itu sudah saya diskusikan dengan kabit-kabitnya, janganlah pasien itu memanggil perawat karena kayak impusnya habis. Berarti kalau misalnya pasiennya manggil suster, infusnya habis, baru perawatnya datang, terus yang teman-teman yang dinas itu ngapain, kan gitu kan. Nah, artinya kalau teman-teman punya yang namanya dokumentasi pasti tidak seperti itu, gitu. Artinya tahu jam berapa nih startnya cairan, jam berapa nanti akan berakhir, gitu. Jadi kalau misalnya masih pasien-pasiennya yang manggil karena infusnya habis, ini tanda tanya bagaimana teman-teman di lapangan. Jadi nextnya nanti saran saya kepada Bu Dewi, ini tolong jangan sampailah infus habis pasiennya yang manggil. Itu sudah job desk-nya teman-teman yang berdinas. Ya. Jadi nggak muncul problem. Ya, jadi harus paham kapan start, kapan habis. Nah, ini tadi mengganti bahwa cairan ini adalah mengganti cairan yang hilang, atau mungkin bahwa indikasi pemenuhan cairan itu adalah untuk koreksi atau dengan mungkin pemberian dalam hal nutrisi parenteral. Nah, dalam hal ini peran perawat sangat dituntut dalam hal monitoring dan observasi balan cairan. Catatlah balan cairan itu per 24 jam. Teknisnya seperti apa? Apakah ke jam 6 ke jam 6, ya, atau dibikin per shift. Nah, jadi berapa yang diminum, berapa infus, berapa yang lain. Jadi tertuang di dalam balan cairan. Nah, ini peran teman-teman di lapangan. Nah, sehingga nanti dalam hal penerapan asuhannya nyambung, gitu kan. Oh, ini demam takikardi terus atau bradikardi. Nah, bisa aja mungkin karena faktor-faktor dari pemenuhan kebutuhan nutrisi tidak seimbang. Nah, sehingga terjadi tadi faktor-faktor yang takikardi, bradikardi, atau demam, atau dehidrasi. Ya. Nah, dalam hal ini teman-teman sangat dituntut dalam hal bagaimana pengkajian ya sesuai dengan CBA dengan cepat. Ya, apakah jalan udara paten? Jadi dalam hal pemasangan infus ini teman-teman harus dimonitoring, gitu kan? Ya kalau macet mungkin kita nggak tahu kondisi-kondisi pasien pada saat kamar mandi. Nah, tentunya ketika misalnya pasien-pasien yang bisa mandiri ke kamar mandi, nah memang paling tidak diedukasi. Kalau misalnya kamar mandi, tolong dikasih tahu susternya. Kalau misalnya nanti kamar mandi yang diimpus tangan kanan, nanti yang angkat botolnya tangan kiri. Jadi ini hanya edukasi-edukasi saja, ya. Nah, kemudian apakah pernapasannya efektif?
Nah, dalam hal pemberian infus yang tadi, ya jangan sampai mempengaruhi pernapasan. Artinya teman-teman sudah tahu sakitnya pasien ini yang dirawat ini kondisinya apa, ya. Nah, kemudian apakah sirkulasi adik kuat? Nah, ketika dalam hal pemberian infus, nah tetap dimonitoring bagaimana sistem sirkulasi. Salah satu tekniknya adalah menghitung denyut nadi. Ya. Nah, kemudian tekanan darahnya berapa, diastoliknya berapa. Nah, ini juga hal-hal yang harus teman-teman kaji. Apakah memang tekanan darahnya kurang karena memang cairannya kurang, ya. Kemudian tadi apakah memang terjadi takikardi karena cairannya kurang, apakah terjadi gangguan pernapasan karena kekurangan atau kelebihan cairan, ya jadi cenderung memang karena kebanyakan, ya, overload cairan. Nah, kemudian bagaimana dengan produksi urinnya? Apakah teman-teman perhatikan, ya? Kemudian bagaimana dengan tingkat kesadaran? Kemudian capillary refillnya, kemudian adakah cyanosis dan jadi teman-teman dalam hal monitoring terapi cairan, pasien-pasien yang diinfus, inilah yang teman-teman yang dimonitoring. Nah, sehingga ketika teman-teman di sana tidak terkesan datang kerja hanya bawa badan. Jadi paling tidak memahami bagaimana monitoring terhadap pasien-pasien yang terpasang infus atau observasi pemasangan cairan. Nah, pengajian tambahan, nah tentunya ini jenis-jenis alat intravaskular, ada nggak sih tambahan misalnya CPP gitu kan, kemudian bahan kateter yang digunakan, kemudian lokasi pemasangan kateter, ya IV kateter maksudnya ya. Nah, dalam hal ini ada nggak sih misalnya di ruangan yang terpasang CPP. Nah, kalau terpasang di ruang CPP, ya tentunya ini juga harus bagian ekstra di teman-teman, mungkin pos rawat dari ICU masuk ke ruang perawatan, ya. Nah, kemudian monitoring dan evaluasi ini, misalnya tadi balan cairannya sudah diguyur, sudah di ini kok masih belum bisa dilihat tanda-tanda vitalnya membaik, ya. Nah, kemudian coba dilihat lagi jenis pemasangan IV kateter di vena sentral, ya. Kemudian perawatan intraline, ya, dressing, kemudian evaluasi area insersi. Jadi teman-teman yang harus dipahami di sini dalam hal perawatannya, ya paling pemasangan infus itu kan 3 kali 24 jam. Berarti kalau misalnya kurang lebih 3 hari, berarti kan harus dipasang baru, ya. Nah, dalam hal ini memang teknik fiksasi atau dressing yang digunakan, nah memang paling tidak transparan, ya, dressingnya transparan. Kalau misalnya tidak ada, ya tentunya menggunakan ya plester yang ada, ya. Nah, tetapi dalam hal ini harus teman-teman dipahami ini tanggal berapa dan jam berapa ini dipasang, ya. Nah, jadi kebutuhan cairan tadi bahwa dewasa itu rata-rata 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Ini rumusnya. Jadi kalau misalnya nanti berat badannya sekitar 50 kilo, nah tinggal dihitung kebutuhan cairannya. Jadi 10 cc artinya 50 cc per kilo. Berarti kalau 50 cc per kilo berarti 50 kali 7, berarti 3.500 per 24 jam. Nah, 3.500 per 24 jam ini ya dibagilah nanti minumannya berapa, dari asupan makanan lain berapa, ya. Nah, kemudian dari anak-anak, nah ini yang sering digunakan ya untuk memenuhi dehidrasi pasien 10 kilo per kilo pertama, nanti 100 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Jadi nanti dilihat berat badannya berapa, ya. Kemudian itu 1 jam. Kemudian jam yang kedua 50 cc. Selanjutnya nanti tinggal 20 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Ya. Nah, dalam hal ini juga ini salah satu juga menjadi masalah terkadang, ya. Nah, jujur memang ketika saya misalnya nih melakukan coba deh hitung tetesan infus gitu kan. Nah, ini jadi masalahnya kenapa?
Nah, kalau tidak ada misalnya kalkulator agak repot mungkin ya. Nah, hanya terkadang juga banyak juga nggak paham gitu ya. Jadi bukan hanya misalnya di lingkungan Yadika gitu kan. Jadi kalau saya lihat misalnya lulusan-lulusan D3 gitu kan. Nah, ini sangat lemah dalam hal penghitungan tetesan infus gitu. Jadi kalau misalnya hanya dibalik sedikit, misalnya nih ada 500 cc cairan, kemudian diberikan 8 jam, maka berapa tetes per menit. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada instruksi dokter ini ya 2.500 per 24 jam, gitu kan. Sebenarnya hanya dari sisi kalimatnya itu saja sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di lapangan, ini pasti ada yang kelabakan. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang ini coba deh bisa juga mengukur kemampuannya atau bisa juga meningkatkan pengetahuannya lah dengan mandiri gitu kan. Jadi jangan sampai lagi bermasalah dengan tetesan infus gitu. Nah, teman-teman dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sudah belajar yang namanya tetesan infus. Masa sudah kerja juga jadi masalah, kan nggak enak gitu ya. Jadi teman-teman tolong deh belajar mandiri bagaimana ini kompetensi yang sangat dasar penghitungan tetesan infus. Nah, harapan saya ya Pak teman-teman itu paham gitu ya, paham. Nah, sekilas di dalam intervensi keperawatan dalam hal ini fokus di SOP misalnya ya, pemasangan infus ya, teman-teman bisa baca ya. Saya pikir pasang infus sudah di luar kepala lah ya, apa yang harus dipahami oleh teman-teman ketika pemasangan infus, karena hubungannya ini dengan observasi pemantauan cairan ya, dari sarana prasarananya, pasiennya, kebutuhannya ya. Nah, kemudian pertahankan sistem aliran. Nah, ini memang yang jadi sering kendala adalah pasien-pasien anak ya, karena memang anak ya tadi kalau sudah rewel ya pasti apalagi ya untuk pendampingan rumah sakit juga menjadi terbengkalai ya, sudah di awal sulit untuk memasang, nah kemudian setelah di perawatan ini bengkak. Nah, hal ini teman-teman yang harus dipahami, ini lebih cenderung terjadi pada anak, sistem aliran yang mungkin tidak baik sehingga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan ya. Jadi atur kecepatan aliran, kemudian bantu dalam mempertahankan rasa nyaman, kemudian awasi pemberian obat-obatan cairan yang dapat menimbulkan sensasi tidak nyaman seperti cairan hipertonik. Nah, apalagi anak-anak yang ada pemberian cairan koreksi, misalnya GE yang hebat. Nah, ini kan harus ada koreksinya. Nah, jadi kalau misalnya sudah masang infusnya susah, kemudian pakai nomor 26 ya, kalau misalnya ada cairan-cairan koreksi, itu pasien pasti, anak-anak pasti tidak nyaman karena dia merasa panas, gatal gitu kan. Jadi ya mempengaruhi juga dalam hal mempertahankan kebutuhan cairan. Nah, kemudian teman-teman harus dievaluasi adalah tetap harus ada balan cairan per 24 jam. Ya, pasien dirawat ini ada dokumentasi karena ini hak pasien, bisa dia hak pasien loh ini, dia sudah diobati, dia berhak menerima informasi termasuk di dalamnya bagaimana pemenuhan kebutuhan cairannya ya. Kemudian tingkat kesadaran dan respirasi ya. Tadi kalau misalnya sifatnya resusitasi cairan ya, nah dievaluasi akurasi jumlah cairan yang masuk termasuk dengan tetesan. Artinya kalau misalnya per 8 jam ya tetap per 8 jam, jangan per 4 jam, jangan per 5 jam, artinya kan kebablasan. Nah, disinilah yang menjadi kelemahan di lapangan. Teman-teman kalau misalnya nih kecepatan misalnya, ini paham nggak sebenarnya gitu kan. Kemudian produksi urin, nah ini jangan sampai didiamkan, seharian nggak ada urinnya. Kalau misalnya terpasang kateter mudah, kalau tidak terpasang gimana, ya tetap ditanya. Nah, di akhir shift misalnya teman-teman ini kan masuk dinas pagi, kemudian
observasi atau evaluasi dokumen asuhan misalnya jam 1. Nah, termasuk di dalamnya harus ibu tanya berapa yang minum, berapa yang dimakan, berapa urinnya, harus ditanya karena tidak terpasang kateter urin. Nah, jadi sehingga termonitoring kebutuhan cairan pasien, ya. Nah, kemudian lokasi penusukan. Nah, jadi kalau misalnya pasien-pasien yang aktif, ya, nah coba pertahankan atau bikin senyaman mungkin bagaimana IV-nya ini bisa bertahan lama, ya. Kemudian adakah pendarahan yang lain yang sifatnya bisa mempengaruhi kebutuhan cairan. Nah, kalau terpasang infus, kira-kira apa terjadi hematom, apa terjadi plebitis, atau ada infeksi yang lain, ya. Kemudian terpasang IV kateternya di daerah-daerah yang udah mana, ya. Nah, jadi sehingga semua teman-teman yang dilakukan dalam hal pengobservasian, pemenuhan kebutuhan cairan harian pasien tetap terdokumentasi, ya, harus berisi informasi lengkap tentang terapi infus dan akses pembuluh darah. Jadi teman-teman ini dituntut di dalam dokumentasi asuhan keperawatan harus berisi informasi. Jadi catatan-catatan di rekam medik memberikan informasi bahwa ini infusnya terpasang, balan cairannya terpenuhi, tanggal berapa dipasang, waktunya kapan, ya. Kemudian efek samping relaksasi obat yang diberikan, nah ini maksudnya ini adalah dalam hal pemasangan infus, misalnya kan ada sekarang tuh gel, ya, dalam hal gel untuk mengurangi rasa sakit ketika terjadi insersi atau penusukan yang dilakukan, ya. Nah, saya pikir ini dokumentasinya yang harus di teman-teman pahami itu adalah bahwa pemberian infus ini tentunya tindakan kolaborasi, ya, bukti medical order. Jadi ini adalah instruksi yang implementasi kolaborasi. Nah, tentunya ada ketika terpasang juga pemasangan infus, nah sudah ada imam konsen, kemudian ada SOP-nya, ya. Kemudian tanggal dan waktu pemasangan, jumlah penusukan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di dokumentasi ini sebenarnya kalau gagal 2 kali tercatat, oh pemasangan infus gagal 2 kali, gitu kan. Nah, jumlah penusukan sekali langsung berhasil, gitu kan. Lokasinya di mana, gitu kan, atau lokasi itu gagal di daerah mana. Sebenarnya harus didokumentasikan. Oh, tangan kiri gagal 2 kali, tangan kanan gagal 2 kali. Jadi harus didokumentasikan pada jam teman-teman mendokumentasikan, ya. Kemudian pemantauan peran teman-teman dan bidan ya dalam hal perawatan pemasangan infus, ya ini ketika keliling ya tetap menilai kembali apakah tetesannya lancar, ya, apakah ada tanda-tanda emboli atau hal yang lain yang berhubungan dengan pemasangan infus, ya. Nah, tetap mengikuti standar operasi prosedur dalam perawatan, tentunya pakai dressing, ya. Jadi standarnya itu sebagai fiksasi dari pemasangan infus harus dalam bentuk dressing, jadi transparan, ya. Ganti IP setiap 72 jam atau 96 jam. Jadi rata-rata 3 hari harus ganti yang baru, ya. Monitor minimal persib untuk tanda-tanda infeksi, ya. Nah, mungkin itu dari terapi cairan yang mau saya diskusikan teman-teman. Dalam hal ini ada yang mau disampaikan? Halo? Halo? Ya, halo Pak. Yuk, ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya nanti ya. Ayo, banyak pertanyaan. Ini bagus sekali temanya ini tentang cairan. Ya habis. Apa yang habis? Kak?
Mohon maaf Bu Dewi, apakah boleh Revita bertanya? Ya, Oke, silakan. silakan kita. Selamat siang kepada Bapak Nurse Tornados Manulu Eskep selaku pembicara pada kegiatan hari ini, Ya, ya, dan Ibu Nurse Dewi Rahmi Eskep selaku bagian Kabid Keperawatan dari Rumah Sakit Karangtengah Medika. Nama saya Revita dari Unit Intensif Rumah Sakit Karangtengah Medika, ingin bertanya Pak. ya. Dilihat dari strategi pemberian IV atau intravena, tidak jarang di unit intensif ada beberapa pasien yang terindikasi untuk diberikan cairan yang pekat atau koreksi cairan baik pada bayi atau dewasa. Contohnya pasien dewasa yang memerlukan indikasi koreksi cairan natrium atau kalium, yang memerlukan cairan NaCl 3% atau bahkan KCl. Yang kita ketahui efek samping pemberian KCl itu burnside atau tampak melepuh di sekitar IV line, apalagi IV line perifer, atau mudah sekali plebitis. Biasanya kami di intensif untuk meminimalisir itu kita kompres sekitar IV line-nya dengan NaCl dingin untuk meminimalisir dampak dari pemberian KCl contohnya. Nah, bagaimana intervensi lain yang dapat diberikan atau yang dilakukan oleh perawat untuk meminimalisir efek samping tersebut selain kita memberikan NaCl dingin di sekitar IV line yang dapat menyebabkan burnside atau plebitis pada pasien? Sepertinya itu saja dari Revita, perwakilan dari unit ICU Rumah Sakit Karangtengah Medika. Kurang lebihnya Revita mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Oke. Terima kasih Revita atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup bagus, ya. Bagaimana implementasi terhadap pemberian cairan yang sifatnya koreksi. Jadi yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, coba dilihat dulu IV kateternya nomor berapa. Nah, kalau sudah masuk pasien ICU, nah teman-teman itu harus melihat paling tidak IV kateternya itu bukan di nomor yang kecil. Misalnya pakai 24, 26 atau 22, tidak gitu kan. Nah, jadi tetap harus teman-teman yang harus perhatikan itu adalah paling tidak pakai yang 18, ya. Nah, kalau misalnya untuk anak gitu kan, oh bisanya nih nomor 26, adanya 24 gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan teman-teman di lapangan kalau misalnya nih, oh dipasang yang misalnya kita pakai nomor 18 bagi orang dewasa enggak bisa gitu kan, tambah lagi faktor aduh kasihan kan gitu kan. Nah, untuk anak-anak nggak bisa nih nomor 24, misalnya nomor 26. Lalu ini ada terapi kolaboratif yang harus diberikan gitu kan. Nah, teman-teman tadi sudah melakukan untuk mengantisipasi, sudah melakukan kompres dengan NaCl atau dengan cairan yang lain. Itu sebenarnya bagus. Nah, jadi hal-hal yang harus diperhatikan lagi adalah, nah paling tidak diberikan dalam tetesan yang rendah. Misalnya, yang jelas bahwa NaCl itu tidak bisa diguyur, gitu kan? Itu harus diberikan dengan maintenance. Nah, maintenance di sini adalah, nah paling tidak dalam bentuk tetesan kecil, ya misalnya bisa dibuatkan 10 tetes ya per menit. Nah, ini salah satu tindakan, salah satu solusi yang bisa kita berikan apabila memang sudah dicoba menggunakan IV kateter yang besar tidak berhasil gitu. Nah, selain itu ya tadi apa yang sudah dilakukan tadi adalah melakukan kompres. Nah, itu memang tindakan keperawatan yang bisa dilakukan saat ini. Nah, kalaupun misalnya pasien-pasien di ICU, makanya memang ada rumah sakit yang lain, mau kondisinya jelek, mau kondisinya sedang, mau kondisinya ringan, ketika pasien ini masuk ICU, maka standarnya adalah pasang CPP. Nah, kalau untuk anak, oh tidak, karena anak kan nggak pernah dipasang CPP. Tidak. Nah, salah satu tindakan diberikan adalah bagaimana menggunakan IV kateternya itu dengan nomor yang besar, gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang mempatenkan bahwa setiap masuk ICU wajib menggunakan CPP. Nah, karena tadi
apabila memerlukan cairan-cairan yang sifatnya resusitasi atau dengan rumatan atau dengan koreksi, ya, nah mudah. Jadi tidak lagi ada faktor penyulit, gitu, ya. Jadi itu tadi yang untuk Revita. Tindakan yang dilakukan sekarang, ya menurut saya sih sudah tepat. Hanya memang tambahannya yang lain adalah ketika misalnya itu diberikan misalnya dalam bentuk drip, tetesannya dikurangin. Nah, kalaupun itu misalnya diberikan bolus, nah berikanlah dalam bentuk yang sedikit-sedikit. Jadi tidak dengan kecepatan yang sangat cepat diberikan. Nah, apalagi memang ya tadi sepakat bahwa KCL itu kan tidak bisa dibolus, harus di drip. Nah, kalaupun itu drip, ya tetesannya lah yang harus diatur. Nah, kalau misalnya terkait dengan kebutuhan cairannya, nah paling tidak kita harus memikirkan pemasangan IV yang lain, gitu. Jadi sehingga kalau di ICU itu kan jarang terpasang infus 1, jarang. Rata-rata kan 2 ke atas. Jadi 1 untuk koreksi, 1 untuk maintenance dalam hal kebutuhan cairan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Revita. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ternas. Jawabannya sangat mudah dimengerti. Kegiatan beberapa minggu ke depan, ya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Dadah. Terima kasih. Yo.